Bayangkan suasana GBK yang penuh sesak, ribuan supporter berdiri menyanyikan Indonesia Raya dengan lantang. Udara bergetar oleh semangat dan harapan. Di lapangan 11 pemain Garuda bersiap melawan waktu, melawan sejarah dan melawan keraguan yang selama ini membayangi. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini masuk ke fase krusial dan Indonesia bersiap menghadapi dua lawan yang benar-benar akan menguji segalanya, Tiongkok dan Jepang. Tapi kali ini narasinya berbeda. Ini bukan tentang bertahan atau berharap. Ini tentang menyerang dan membuktikan bahwa Garuda telah berubah. Di klasemen sementara, posisi Indonesia cukup solid untuk melaju ke babak ketiga. Namun ada dua laga sisa ini akan jadi ujian paling nyata. Tiongkok masih berada di jalur persaingan, sementara Jepang sudah dipastikan lolos. Tapi jangan salah, justru ketika lawan main tanpa beban, mereka bisa jadi jauh lebih berbahaya. Timnas kita harus mengerahkan segala daya, strategi, dan keberanian jika ingin melangkah lebih jauh. Lolos ke putaran ketiga bukan hanya pencapaian statistik, itu adalah pintu gerbang menuju panggung terbesar, yaitu Piala Dunia. Lawan pertama adalah Tiongkok, tim yang dulu jadi raksasa Asia kini seperti singa yang tertidur. Tapi jangan salah, kekuatan mereka tetap besar. Mereka punya infrastruktur, dukungan finansial, dan mentalitas kompetitif. Namun menariknya, justru dari Tiongkok pula muncul pengakuan terhadap kebangkitan Indonesia. Media-media di sana mulai menyebut Indonesia sebagai kekuatan baru Asia Tenggara. Beberapa bahkan menyebut gaya bermain timnas kita saat ini lebih dinamis, lebih modern dan jauh dari stereotip lama. Pengakuan itu tentu tak muncul begitu saja. Perubahan besar terjadi sejak hadirnya para pemain abroad dan pelatih anyar Patrick Kluivert. Dari Tom Haye yang tenang dari tengah hingga Jay Pelupesi yang punya kemampuan distribusi bola kelas Eropa. Mereka membawa mentalitas dan pengalaman dari sepak bola Belanda, Inggris, dan negara-negara lain. Gaya bermain Indonesia sekarang lebih cair, lebih agresif, dan yang paling penting lebih percaya diri. Nggak lagi sekedar long ball dan bertahan mati-matian. Kini kita mulai bicara soal dominasi dan taktik tingkat tinggi. Peran Patrick Kluivert di balik layar juga tak bisa disepelekan. Sebagai mantan striker top Belanda dan ex-asisten pelatih Barcelona, ia tahu persis bagaimana membangun tim dengan fondasi taktik yang kuat. Ia tak datang hanya untuk melatih, tapi membentuk ulang budaya bermain timnas. Di bawah arahannya, pressing jadi lebih rapi, transisi bertahan ke menyerang lebih cepat, dan sistem permainan jadi lebih kompak. Ia juga tak ragu memainkan kombinasi pemain keturunan dan lokal, menciptakan chemistry yang mulai terlihat di setiap pertandingan. Nama-nama seperti Tom Haye dan Ivar Jenner sudah mulai dikenal publik, tapi Bang Ole Roumanie kini mencuri perhatian. Dengan kaki kirinya yang mematikan dan kecepatannya yang eksplosif, ia bisa jadi senjata rahasia melawan Tiongkok dan Jepang. Lalu ada Shandy Walsh yang konsisten di sisi kanan, Elkan Balgot yang makin tangguh sebagai tembok pertahanan, dan Justin Haber yang kembali menunjukkan tajinya sebagai bek kiri andalan. Garis pertahanan kita lebih disiplin, tapi juga punya daya dobrak dalam serangan balik cepat. Jangan lupakan juga faktor kandang. Stadion utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi bisu gimana Garuda berusaha terbang tinggi. GBK bukan sekedar stadion, ia adalah simbol, tempat di mana semangat rakyat bertemu dengan tekad para pemain. Asnawi Mangkualam pernah bilang, main di GBK seperti main dengan 12 pemain. Supporter bukan cuma penonton, tapi jadi bagian dari taktik. Dan ketika stadion itu bergemuruh, lawan pun bisa merasa kecil. Tentu, ujian sesungguhnya akan hadir saat kita menghadapi Jepang, tim yang secara kualitas dan pengalaman jauh di atas rata-rata Asia. Mereka punya pemain di Bundesliga, Premier League, hingga La Liga. Tapi ada celah, Jepang kemungkinan akan merotasi skuad karena sudah mengunci tiket. Ini bisa jadi peluang emas bagi Indonesia untuk setidaknya mencuri poin atau bahkan lebih gitu. Namun jangan anggap remeh, rotasi Jepang tetap berarti menghadapi pemain-pemain kelas dunia. Mental, fokus, dan taktik harus benar-benar sempurna.
Laga melawan Jepang juga akan jadi momen pembuktian, terutama bagi sang pelatih Patrick Kluivert. Apakah bisa ia merancang strategi yang efektif melawan tim sekelas Samurai Biru? Apakah pressing kita bisa memutus alur umpan cepat mereka? Apakah lini serang kita bisa menemukan celah di pertahanan mereka yang rapi? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab di lapangan dan kita semua akan jadi saksi mata. Namun terlepas dari hasil akhirnya, satu hal yang pasti, Timnas Indonesia telah berubah dari tim yang dulu sering diremehkan. Kini kita mulai ditakuti. Dari yang dulu hanya bertahan, kini kita menyerang. Dari yang dulu sering terjebak nostalgia, kini kita melangkah ke masa depan. Ini bukan lagi soal 1-2 pemain hebat. Ini tentang sistem, kerja keras, dan keberanian untuk bermimpi besar. Jadi, 2 pertandingan terakhir ini bukan sekedar penentuan lolos atau tidak. Ini adalah panggung pembuktian bahwa sepak bola Indonesia tidak lagi berada di pinggiran jalan. Ini tentang menunjukkan bahwa kita bisa bersaing, bisa berdiri sejajar, bahkan bisa menang melawan tim-tim besar. Karena mimpi itu tak lagi mustahil. Karena Garuda kini benar-benar siap terbang. Salam Garuda Muda.